Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vincentia Jevania Goswanto, NIM 23351030 dari kelas SHTI RPP, akan menjelaskan tentang remote sensing. Selamat menonton. Remote sensing adalah teknik pengumpulan informasi tentang objek atau area di permukaan bumi tanpa melakukan kontak fisik langsung. Teknologi ini memanfaatkan sensor yang dipasang pada satelit, pesawat terbang, drone, atau platform lainnya untuk mengamati dan mengukur fenomena dari jarak jauh. Data yang diperoleh dari sensor ini kemudian dianalisis untuk berbagai tujuan, seperti pemetaan, pemantauan lingkungan pertanian, kehutanan, dan penanggulangan bencana. Komponen dan prinsip kerja remote sensing. Yang pertama adalah platform. Platform dibagi menjadi satelit, pesawat terbang, dan drone. Pada satelit, sensor remote sensing dipasang pada satelit yang mengorbit bumi, memungkinkan pengamatan luas dan periodik. Pada pesawat terbang, digunakan untuk pengamatan dengan resolusi tinggi dan lebih fleksibel dalam penjadwalan penerbangan. Pada drone, memberikan kemampuan untuk pengamatan detail di area yang sulit dijangkau dan dengan biaya yang lebih rendah. Yang kedua adalah sensor. Sensor dibagi menjadi sensor optik, sensor radar, dan sensor thermal. Pada sensor optik, mengukur pantulan cahaya matahari dari permukaan bumi, termasuk dalam spektrum visible, infrared, dan ultraviolet. Pada sensor radar, menggunakan gelombang radio untuk mengukur jarak dan mendeteksi objek, berfungsi baik di segala cuaca dan kondisi cahaya. Pada sensor thermal, mengukur radiasi panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi, berguna untuk pemantauan suhu dan kebakaran hutan. Yang ketiga ada pengumpulan data. Pengumpulan data dibagi menjadi aktif dan pasif. Pada aktif, sensor aktif mengirimkan sinyal sendiri atau misalnya radar dan mengukur pantulan atau hamburan dari permukaan objek. Sensor pasif mengukur radiasi alami yang dipancarkan atau dipantulkan oleh objek seperti cahaya matahari atau radiasi thermal. Pemanfaatan remote sensing di bidang kehutanan. Yang pertama adalah pemantauan tutupan lahan dan perubahan hutan. Remote sensing memungkinkan pemantauan tutupan hutan secara berkala untuk mendeteksi perubahan yang terjadi akibat aktivitas manusia atau faktor alam. Citra satelit dapat digunakan untuk memetakan deforestasi, degradasi hutan, dan perubahan penggunaan lahan. Kedua, inventarisasi hutan. Teknologi ini membantu dalam inventarisasi hutan dengan menyediakan data tentang jenis pohon, kerapatan, dan distribusi spesies. Data dari remote sensing dapat digunakan untuk memperkirakan volume kayu dan biomasa hutan. Ketiga, pengelolaan kebakaran hutan. Sensor thermal dapat mendeteksi hotspots atau area dengan suhu tinggi yang menunjukkan kebakaran hutan. Remote sensing memungkinkan pemantauan dan penilaian dampak kebakaran hutan secara real-time. Yang keempat, pemantauan kesehatan hutan. Data spektral dari remote sensing dapat digunakan untuk mengidentifikasi stres tanaman, penyakit, dan infeksi hama. Teknik ini memungkinkan deteksi dini masalah kesehatan hutan sehingga tindakan mitigasi dapat segera dilakukan. Kelima, pemetaan dan klasifikasi vegetasi. Remote sensing menyediakan informasi detail tentang jenis dan distribusi vegetasi di hutan. Data ini membantu dalam pemetaan ekosistem hutan dan perencanaan konservasi. Yang keenam, penanaman dan restorasi hutan. Citra satelit dan drone dapat digunakan untuk memantau proses keberhasilan proyek reforestasi dan restorasi lahan yang rusak. Data ini membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi lebih lanjut. Ketujuh, pengelolaan sumber daya hutan. Informasi yang diperoleh dari remote sensing digunakan untuk perencanaan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Data ini membantu dalam pengambilan keputusan tentang pemanenan kayu, konservasi, dan penggunaan lahan. Kedelapan, pemantauan keanekaragaman hayati.
Remote sensing dapat digunakan untuk memantau habitat satwa liar dan perubahan lingkungan yang memengaruhi keanekaragaman hayati. Data ini membantu dalam upaya konservasi dan perlindungan spesies yang terancam punah. Yang kesembilan, deteksi pembalakan liar. Citra satelit memungkinkan deteksi aktivitas pembalakan liar dengan memantau perubahan tutupan hutan secara kontinu. Data ini dapat digunakan sebagai bukti untuk tindakan penegakan hukum dan pencegahan aktivitas ilegal. Ke-10, analisis dampak perubahan iklim. Remote sensing menyediakan data jangka panjang tentang perubahan hutan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Informasi ini penting untuk studi tentang dampak perubahan iklim pada ekosistem hutan dan untuk merumuskan strategi adaptasi. Sekian dari saya, terima kasih.